Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena di kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh kita dengan pembahasan terkait dengan orang yang beralasan dengan agamanya, maka hargai mereka, ya, atau hargai mereka yang beralasan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karena agama. Dan sebelumnya kita menyampaikan permohonan maaf agak sedikit terlambat karena ada kendala teknis, dan kita sapa terlebih dahulu guru kita Al-Ustaz Aminur Baiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita pagi ini membahas topik kaitannya dengan menghargai gitu Ustaz ya. Menghargai mereka-mereka yang mungkin memutuskan satu sikap atau satu tindakan tertentu dengan alasan inilah yang mereka yakini sebagai hal yang harus mereka amalkan gitu. Jadi dasarnya agama. Nah, kenapa pembahasan ini menjadi penting Ustaz? Kaitannya dengan mungkin tadi bermazhab atau yang semisal. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kalau kita perhatikan sikap di masyarakat itu membedakan antara alasan A dengan alasan B. Padahal sama-sama alasan. Artinya dia bisa menerima alasan A, tapi dia tidak bisa menerima alasan B. Dan salah satu di antara alasan yang nampaknya sulit untuk diterima oleh masyarakat adalah alasan agama. Dan itu cukup banyak fenomenanya di masyarakat. Misalnya, kalau ada orang yang dia gak mau minum khamar misalnya. Kenapa gak mau minum khamar? Saya gak doyan khamar. Saya tidak selera dengan khamar. Itu dihargai. Kenapa gak makan durian? Saya gak doyan durian. Saya tidak selera dengan durian. Itu dihargai. Tapi ketika orang beralasan, kenapa kamu tidak mau makan ini? Agama saya melarang. Itu kayaknya hal yang tabu, hal yang aneh. Jangan sok suci. Nah, dikatakan jangan sok suci lah. Jangan, apalagi biasanya kalimatnya. Kamu jangan radikal, kamu jangan ngikuti aliran yang aneh-aneh. Ngapling surga mungkin Ustaz. Ngapling surga itu merasa dia sendiri yang paling berhak, orang lain yang nggak berhak. Tapi ini kadang dikomentari, jangan sok suci kamu. Dan itu cukup banyak. Sederhana saja. Ketika orang diajak salaman dengan lawan jenis, lalu dia menolak, nggak mau. Karena ini bukan mahram, dan salaman dengan lawan jenis dalam Islam nggak boleh dengan yang bukan mahram. Komentar mereka apa? Jangan sok suci. Apanya sok suci? Dia kan punya keyakinan bahwa ini nggak boleh. Tapi kadang orang kemudian merasa yang kayak gini menyalahi budaya mereka, karena biasanya kalau orang namanya ketemu ya salaman, baik dengan sejenis maupun lawan jenis. Dan mereka anggap, ya ini kita anggap biasa saja, karena sama saja laki dan perempuan. Anggapan itu salah. Bagaimana kok laki dan perempuan dibuat sama? Laki dan perempuan beda. Dan kemudian dalam agama mengatur laki ada aturan tidak boleh salaman dengan perempuan, dan sebaliknya dengan lawan jenis tidak boleh. Karena itu ketika orang mengatakan bahwasanya tidak salaman dengan lawan jenis disebut dengan sok suci, ini perbuatan yang aneh. Karena mereka berarti di sini tidak bisa melayani orang yang, atau tidak bisa menghargai orang yang tidak menolak sesuatu dengan alasan agama. Baik. Itu yang seperti itu Ustaz ya. Itu kejadiannya mungkin di akhir-akhir ini di zaman kita, atau mungkin emang dari zaman Nabi sekalipun, mungkin dari zaman sahabat udah pernah gitu Ustaz. Jadi artinya masyarakat agak sulit gitu ya menerima satu alasan yang kalau itu dibilang ini agama gitu Ustaz. Atau memang mungkin hanya baru-baru aja, tapi yang zaman dulu kayak ya udah mereka bisa menghargai itu. Wallahu alam, kalau kita mengaca kepada sejarah para nabi masa silam, yang mereka sampaikan ini wahyu Allah.
ini yang datang dari Allah. Tapi kemudian mereka menolak itu dan mereka menyatakan, kami akan mengingkari, kami kufur terhadap apa yang kalian imani. Sehingga saat para nabi itu menyampaikan ini adalah wahyu Allah, di saat yang sama mereka menolak akan hal itu. Baik. Kaitannya ini dari Ustaz, dengan apa namanya, tuduhan jangan sok suci gitu ya. Jangan kemudian kamu itu ekstrim. Bahkan mungkin orang kadang komentarnya begini Ustaz. Kalau kita beragama itu yang biasa-biasa aja lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya ya yang nggak usah berlebihan lah gitu kan ya. Nah, sebenarnya sikap yang tepat itu gimana Ustaz? Kalau misalkan kita bicara tadi beragama dan kemudian kita berhadapan dengan orang lain yang seperti itu gitu ya. Apakah memang ekstrim itu tidak boleh sama sekali atau sok suci itu tidak boleh sama sekali atau bagaimana sebenarnya? Jadi terkadang ada orang yang menggunakan tuduhan untuk sebuah sikap yang ideal. Berarti orang itu sebenarnya adalah orang yang tidak ideal. Sehingga sikap ini sebenarnya sudah ideal, tapi dituduh tidak ideal dengan aneka tuduhan yang dia buat ya, dengan kalimat-kalimat tertentu. Intinya begini, ideal itu kan menyesuaikan dengan aturan. Apa yang sesuai aturan itulah yang ideal. Sehingga yang sesuai dengan aturan, dia bukan sok suci, dia bukan ekstrim, dia bukan radikal. Justru yang sesuai aturan inilah yang biasa. Karena seharusnya manusia itu harus sesuai aturan. Yang biasa bagi manusia itu adalah yang sesuai aturan. Jika dia tidak sesuai aturan, berarti dia tidak biasa. Dipahami ya? Ketika dia tidak sesuai aturan, berarti dia tidak biasa. Oleh karena itu dalam hal ini, jika ada orang yang dalam posisi dia melanggar, ya, melihat ada orang yang disiplin, merasa nggak nyaman. Akhirnya yang disiplinnya harus disudutkan. Gimana caranya biar dia nggak disiplin? Atau gimana caranya biar yang disiplin ini sesuai dengan posisi dia? Karena kalau dia melanggar aturan, sementara yang lain disiplin, kelihatan sendiri. Justru yang ekstrim yang melanggar aturan. Misalnya, menjaga sholat 5 waktu. Semuanya dilakukan secara berjamaah. Bagi sebagian orang yang nggak biasa dengan itu, andaikan ya, dalam satu kampung ada 300 kakak. 299 semuanya datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Hanya satu orang yang tidak datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Sekarang yang ekstrim yang mana? Satu mungkin. Yang satu. Karena ekstrim itu ada dua. Pertama ada ekstrim dalam melakukan dan ada yang ekstrim dalam meninggalkan. Dalam posisi ketika orang itu tidak menyesuaikan diri dengan aturan, dia ekstrim meninggalkan. Dan itu juga pelanggaran. Dia memang orang malas kok. Dia memang orang yang tidak menjaga komitmen dalam beragama. Makanya dia ekstrim meninggalkan. Tapi dalam posisi ketika orang itu disiplin, dia ekstrim dalam mengamalkan. Bukan disiplin ya. Orang yang berlebihan ketika mengamalkan, dia ekstrim dalam mengamalkan. Sehingga sampai menuduh orang yang salah sedikit dengan kesalahan yang besar. Itu semuanya ekstrim. Maka yang tepat adalah di pertengahan, dia melakukan aturan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kalau demikian yang terjadi, jangan sebut orang ini ekstrem. Baik, mungkin sebenarnya kayak tuduhan atau anggapan tadi bisa juga di tempat kerja mungkin Ustaz ya. Jadi nggak hanya agama. Saya teringat ini Ustaz, ungkapan kayak kalau misalkan ada anak baru masuk ke suatu lembaga atau instansi, kemudian ada bosnya atau atasannya bilang kalau di sini jangan terlalu baik gitu kan ya. Maksudnya apa? Ya ada aturan dilanggar-langgar dikit tidak apa-apa lah gitu. Mungkin ya tadi gitu Ustaz ya. Ada orang kayak sholat, sebenarnya dia udah bener ini sholatnya 5 waktu, kemudian nutup aurat, pakai jilbab, tapi dikomentari oleh mereka yang mungkin tadi menyimpang, kok jadi orang tuh terlalu baik, sok suci gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa kita temukan juga Ustaz ya di kehidupan yang lain gitu ya, selain agama. Yang dituduh terlalu baik ini kan sebenarnya melakukan hal yang biasa. Iya. Memang idealnya harus kayak gitu. Berarti yang mengatakan kamu jangan terlalu baik, ini orang kurang ajar sebenarnya. Dia ngajak orang lain untuk sama dengan dia, biar ada temennya. Coba andaikan orang ini sendirian, nanti dia dianggap ekstrim. Kamu yang paling melanggar di sini. Kamu yang paling menyimpang di sini. Yang seharusnya menyesuaikan dengan aturan,
tapi kamu sendiri yang nggak mau. Nah, karena orang yang kayak gini banyak, akhirnya yang baik ini dianggap ekstrim. Istilah ekstrim itu kan apa yang beda sendiri, itulah ekstrim. Orang memberikan komentar ketika ada orang yang beda sendiri. Nah, saat rombongan para penjahat itu dominan, maka orang baik dianggap ekstrim. Sehingga ketika orang mau berbuat baik, itu dihalangi, jangan terlalu baik. Makanya kampanye kita balik. Anda saja yang ini bermasalah dan membiarkan apa yang bermasalah ini bertahan. Akhirnya ada orang baik dianggap terlalu baik. Masya Allah. Nah ini Ustaz, ini kan tadi di buku disampaikan bahwa sebenarnya ada memang standar ekstrim yang dinyatakan oleh syariat itu ekstrim gitu ya. Kalau tadi kan ukuran ekstrim dan ekstrim itu tergantung siapa yang paling banyak gitu ya, siapa yang mungkin lingkungannya lebih menguasai. Nah ternyata kan di dalam agama juga ada memang sikap-sikap yang dinyatakan oleh Allah, misalkan ini adalah bentuk tindakan yang ekstrim gitu ya dalam beragama. Seperti tadi disebutkan di sini kayak mengkultuskan nanti ya, menganggap nabi sampai kemudian menjadi level Tuhan, itu gimana Ustaz, kalau seperti itu? Jadi kasus ekstrim di masa silam, kemudian Allah turunkan dalil. Ada banyak kasus ekstrim di masa belakangan, tinggal kita sabar saja. Karena tidak semua kasus ada di masa silam. Sehingga kenapa ekstrim ini disebutkan dalam dalil? Misalnya la taghlu fi dinikum ghairal haqqi, janganlah kalian bersikap ghulu, dan ini kan arahnya kepada ahli kitab. Bersikap ghulu dalam masalah agama yang itu tidak dibenarkan. Dan ini arahnya kepada ahli kitab yang menjadikan nabi sebagaimana layaknya Tuhan. Terlalu ekstrim mereka. Meskipun pelanggaran itu sampai sekarang masih bertahan. Ada orang yang menjadikan manusia biasa sebagaimana layaknya nabi. Ada yang menjadikan nabi sebagaimana layaknya Tuhan. Dan itu semuanya adalah sikap ekstrim yang dilakukan oleh orang di masa sekarang. Yang itu sudah ada sejak masa silam. Tapi ada banyak sikap ekstrim yang baru yang bermunculan, yang ini mungkin tidak kita jumpai. Dalilnya yang mana yang kayak gini kok disebut ekstrim? Ya karena ini tidak ada di masa silam, sehingga tidak disebutkan teksnya. Tapi praktek ini sama sebagaimana praktek ekstrim di masa silam. Sehingga tinggal kita kiaskan saja, kita analogikan. Intinya bahwa ketika orang beragama tapi terlalu berlebihan, sampai kemudian dia melebihi dari batas yang seharusnya, itulah sikap ekstrim. Dan Nabi SAW sendiri melarang beberapa sahabat yang pernah melakukan pelanggaran itu dengan memuji beliau berlebihan, sampai beliau katakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskanku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa bin Maryam. Inna ma'ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Aku hanyalah seorang hamba, maka panggil aku dengan Abdullah wa Rasul. Hamba Allah dan utusannya. Sehingga dalam posisi ini, ketika seorang muslim dia menyikapi Nabi SAW, posisikan beliau sesuai dengan kedudukannya. Beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu sehingga wajib ditaati, dan beliau adalah hamba yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sehingga jangan dijadikan sebagai Tuhan. Itu kan posisi pertengahan. Maka orang yang tidak mau mengikuti syariat beliau, berarti dia ekstrim dengan meninggalkan prinsip pertama, menjadikan beliau sebagai Rasul, sehingga tidak mau taat kepada beliau. Misalnya mengatakan ajaran Nabi itu budaya Arab, atau ajaran Nabi itu dipengaruhi oleh tradisi dan budaya Arab dan seterusnya. Model kayak gini, orang yang ekstrim. Anda melakukan pelanggaran karena tidak memposisikan Nabi SAW sebagaimana posisi yang tepat. Beliau itu tidak melestarikan budaya, tapi beliau melestarikan wahyu. Kalau kemudian melestarikan budaya, nggak perlu ada seorang Nabi. Karena orang Arab sudah berbudaya sebelum ada Nabi. Tapi tidak semua budaya Arab direstui oleh wahyu. Sehingga saat wahyu itu datang, ada sebagian yang berbenturan dengan budaya mereka. Baik, tadi menarik Ustaz ketika Ustaz sampaikan bahwa ekstrim itu sebenarnya bentuknya secara umum ada dua gitu ya. Ekstrim artinya berlebihan pada saat melakukan, dan kemudian ekstrim pada saat meninggalkan. Mungkin boleh enggak Ustaz dikasih contoh yang lain mungkin Ustaz, untuk menambah pemahaman terhadap bentuk ini gitu Ustaz.
meninggalkan ataupun dia tadi yang melakukan. Ya, orang yang intinya begini, semua penyimpangan terhadap syariat itu ekstrim. Meninggalkan itu ekstrim, misalnya tidak mau beriman kepada Nabi, ekstrim kan? Ekstrim. Seharusnya kamu beriman kepada Nabi. Jalan kebenaran kan di tengah. Kalau dia tidak mau jalan di tengah, berarti dia serong kiri atau serong kanan. Dia ekstrim. Orang Yahudi itu ekstrim. Sampai kemudian Nabi dibunuh. Ekstrim kan? Ya, ekstrim. Ekstrim banget ini. Masa Nabi dibunuh? Ada yang Nabi dibantai. Mereka mau mensalib Nabi, tapi nggak berhasil. Mereka menuduh Maryam sebagai wanita yang tidak suci. Itu ekstrim semua. Termasuk mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Yahudi sangat benci Nabi Muhammad SAW. Memusuhi Rasulullah SAW. Makanya heran kalau ada orang yang mengaku cinta Nabi SAW, tapi dia gini sama musuhnya Nabi SAW. Dia bestie dengan musuhnya Nabi SAW. Ini heran kita. Sampai kemudian dapat undangan khusus ke Israel, lalu dia menampakkan keakraban dengan mereka, bangga ketika berada di tengah-tengah mereka. Ini ada. Kalau sebatas menghadiri undangan non-muslim sebagai duta dari kaum muslimin, kemudian kita tetap menjaga prinsip sebagai seorang muslim dan tidak bangga, tidak menampakkan loyalitas dengan mereka. Dari dulu para sahabat sudah melakukan itu. Mereka diutus menemui raja ini dalam rangka untuk menyampaikan izzah Islam, kekuatan Islam. Kami punya prinsip kayak gini. Dan saling mempengaruhi. Negara non-muslim mempengaruhi negara muslim, kaum muslimin mempengaruhi mereka untuk bisa masuk Islam. Sehingga praktek meninggalkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi itu ekstrim. Membunuh Nabi, mengingkari para Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi, itu adalah bagian dari contoh ekstrim. Baik. Mungkin yang perlu dijadikan kuncian tadi adalah standarnya itu adalah sebenarnya syariat gitu saja, bukan kayak anggapan sebagian orang atau mungkin penilaian sebagian masyarakat terhadap perbuatan ini. Nah, terus. Insyaallah. Baik. Dan di sini juga sebenarnya banyak Ustaz ya, contoh-contoh kayak seperti yang tadi Ustaz sebutkan, ada yang sampai beribadah tapi berlebihan ya. Kemudian juga ini juga sama ya, mungkin lebih kepada dalam hal melakukan gitu ya. Artinya dia beragama tapi berlebihan. Nah, mungkin ini Ustaz, bagaimana supaya kita lebih yakin, lebih mantap kalau kita dituduh sebagai orang yang ekstrim Ustaz? Jadi tidak semua tuduhan itu kan perlu kita dengerin. Nggak ada orang yang ngasih tuduhan. Kalau emang tuduhan itu nggak benar, ya udah biarin aja. Sebab kalau kemudian kita ingin hidup tanpa ada orang yang benci, itu mustahil. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Mencari kerelaan seluruh umat manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin bisa dicapai. Sehingga kalau orang ingin menjadi manusia yang dia disetujui oleh seluruh lapisan umat manusia, itu mustahil. Karena pasti akan ada orang yang tidak setuju dengan kita. Karena itu, jika kita dalam posisi yang sudah benar, lalu disikapi macam-macam, ya sudahlah. Dia tidak punya prestasi sebagaimana kamu. Dia tidak punya prestasi seperti kamu bertahan saja. Karena kalau pengen semua orang setuju dengan kamu, ini adalah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Baik. Insyaallah. Ini nanti mungkin kelanjutannya membahas tentang ini Ustaz, tentang sikap ideal tadi yang di tengah. Kira-kira gimana? Kalau yang ideal. Justru saya pengen garis bawahi ini ya. Jadi masyarakat Indonesia bisa jadi ya lebih tidak toleran dalam masalah beragama dibandingkan orang luar. Kalau kita memberikan perbandingan dengan sikap orang lain. Saya katakan bisa jadi karena ini sifatnya tidak menyeluruh.
Artinya ada sebagian orang dan banyak orang yang dia belum bisa menghargai alasan beragama. Padahal bisa jadi non-muslim itu bisa menghargai. Ada banyak cerita ya teman-teman yang kerja di Jepang. Alasan agama itu dihargai. Ada salah satu pengurus KPMI yang dulu beliau pernah bekerja di perusahaan Jepang. Beliau bercerita begini, kalau saya sedang puasa, mereka itu menghargai. Sampai ketika rapat kok waktunya berbuka, mereka itu break. Dan mereka nggak kenal ya maghrib itu apa, mereka nggak kenal. Tapi sebelumnya ditanya dulu, nanti yang harus kami lakukan terhadap kamu apa? Kemudian karena beliau ini puasa, beritahu nanti saya akan minta izin untuk makan di jam sekian waktu Jepang. Jadi begitu masuk maghrib, rapat tuh break, memberi kesempatan satu orang muslim untuk buka puasa. Ada juga yang ketika waktu sholat rapatnya break, memberikan satu orang muslim ini untuk sholat. Yang kayak gini mungkin di Indonesia nggak. Ada sebagian yang nggak mau terima. Kenapa kamu sholat? Ini kan jam kerja. Jangan terlalu ekstrim kamu. Ini jam kerja. Ini non-muslim bisa menghargai sampai dikasih waktu break agar beliau bisa sholat. Sementara yang ini kenapa nggak bisa menghargai? Padahal yang ini muslim. Sehingga kadang ada orang muslim yang dia tidak bisa menghargai muslim yang lain ketika dia sedang melakukan ketaatan. Sebagai contoh yang lainnya, ada salah satu teman yang dia bekerja di perusahaan non-muslim. Dan ini perempuan. Begitu dia sering mendengarkan tausiah dan dakwah tentang sunnah, akhirnya dia berubah. Jilbabnya besar, penampilannya berubah. Tapi majikannya atau bosnya ngerti, ini agama. Sehingga dia punya hak untuk mengamalkan itu. Dan itu dihargai. Mungkin di masyarakat kita, awal mula ketemu kayak gitu, padahal dia Islam. Ya. Cuman mungkin dia jarang berjilbab. Ketemu yang kayak gitu, merasa aneh. Kamu kenapa kayak gini? Tiru-tiru siapa kamu? Ini ajaran siapa? Dan seterusnya. Dianggap ekstrim dan seterusnya. Jadi, mungkin masyarakat kita juga perlu pendidikan kedewasaan. Hargai sekali lagi orang yang beralasan dengan agamanya. Dan Anda bisa melihat, dia melakukan seperti ini, tujuannya adalah dalam rangka mengamalkan aturan yang dia yakini itu kebenaran. Dan sebagai manusia beragama, kita diizinkan untuk mengamalkan sesuai keyakinan masing-masing. Dan Indonesia adalah negara beragama. Cuman kadang ketika orang mengamalkannya, ada sebagian orang yang nggak terima. Karena beda sendiri dengan masyarakatnya. Akhirnya aneka tuduhan disampaikan kepada. Jadi sampai ada yang bilang, kami tinggal di negeri Inggris misalnya. Komunitas untuk melaksanakan aneka kegiatan-kegiatan sunnah itu lebih aman. Jenggotnya lebat, nggak ada yang komentar. Orang pakai cadar di tempat kita bisa jadi ada yang orang komentar, padahal dia muslim. Di sana nggak ada orang yang komentar. Ya, itu urusan-urusan kamu, itu agama-agama kamu. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Cuma di sini ketika ada orang berpenampilan misalnya kayak dulu ya, jenggotan banyak itu kan aneka tuduhan melayang ke orang ini. Padahal jenggotnya orang ini mengganggu orang lain enggak? Yes. Mengganggu pemandangan saya. Ya gak usah lihat kamu kalau gini. Tapi kan kamu ada di depan saya. Kenapa yang kayak gini kau sebut mengganggu pemandangan? Itu karena terbit masalah kebencian. Dia punya rasa benci terhadap penampilan seperti ini. Atau misalnya ada orang yang pakai cadar. Sekarang kan sudah mulai longgar ya. Masyarakat sudah bisa memahami, sudah bisa menerima. Dulu, seperti itu hal yang sensitif. Sehingga sampai ada di sebuah kampus,
Ada mahasiswi yang pakai cadar. Lalu dosennya nggak terima. Akhirnya dia ngasih aturan, yang pakai cadar dilarang masuk kelas. Akhirnya mahasiswi ini, dia kuliah nggak pakai cadar, tapi menghadap ke belakang. Jadi dosen menyampaikan di depan, mahasiswi ini menghadap ke belakang. Aturan itu kan nggak ada. Dosennya nggak pernah bilang, mahasiswa maupun mahasiswi dilarang untuk menghadap ke belakang, nggak ada aturan itu. Akhirnya bingung dia. Kemarin ketika pakai cadar nggak boleh, disuruh keluar, nggak boleh masuk kelas. Sekarang begitu dia nggak pakai cadar, dia menghadapnya ke belakang, bingung nih dosen. Ini gimana kok kuliah masa nyingkur dosennya? Lah, Bapak kan belum membuat aturan yang kayak gini. Terus mau dibuat aturan yang baru lagi. La haula wala quwata illa billah. Terus apa salahnya ketika dia pakai cadar? Yang membuat pandangan saya jadi sepet, Pak. Saya nggak nyaman ketika melihat orang seperti ini. Ya sudah, Bapak nggak usah lihat. Tapi kan ada di depan saya. Nah, kalau begitu, izinkan dia menggunakan pakaian kayak gini. Ini bagian dari berangkat dari keyakinan dia terkait agamanya. Kenapa dia harus dilarang? Nah, jadi masalah kedewasaan ini perlu juga untuk kita ajarkan kepada masyarakat bahwa beralasan dengan agama, non-muslim bisa menghargai, kenapa sesama muslim tidak bisa menghargai? Wallahu a'lam. Insyaallah. Bahkan mungkin ini saja, kalau di daerah sebagian itu ada yang diancam karena beda sendiri tadi. Besok dia kalau meninggal nggak usah diurus lagi gitu. Jadi biar aja dia ngurus sendiri, masuk ke makam sendiri gitu. Jadi sampai segitu ya, bukan lagi dituduh sok suci. Ya, itu salah satu di antara ancamannya. Besok kalau meninggal biar diurus sendiri. Berarti kan mereka mau memutus hubungan sosial dengan orang yang kayak gini. Sebagaimana dulu Nabi SAW diputus hubungan sosialnya dengan cara diboikot. Akhirnya tidak boleh menikah dengan Bani Hashim, tidak boleh transaksi dengan Bani Hashim, dan seterusnya. Kalau sekarang kan masih ringan ya, jual beli masih boleh, sehingga ketika orang ini datang masih dilayani ketika mau membeli sesuatu. Dulu Nabi SAW diboikot sosial, itu sampai jual beli tidak boleh, pernikahan tidak boleh, sehingga muslim dengan non-muslim ketika itu terjadi perceraian di zaman Nabi SAW. Baik Ustaz, mungkin kita coba sapa pemirsa Ustaz untuk interaktif. Dan demikian untuk sesi materi kita. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan dan interaktif, kita simak jeda berikut ini. Atas kemudahan dari Allah Ta'ala, Umroh bareng ANB bekerja sama dengan Travel Nur Ramadan Wisata akan menyelenggarakan Umroh Akbar bersama Ustadz Amin Nurbait dan Ustadz Wira Mandiri Bahrun dengan biaya mulai 29,9 juta untuk kuart. Jamaah akan mendapatkan fasilitas Hotel Bintang 5 Aska As-Safa atau Staraf di Mekah, Hotel Concord Al Khoir, Staraf di Madinah. Info selengkapnya silakan kunjungi medsos kami, Facebook Umroh bareng ANB, Instagram ANB Umroh, atau melalui customer service kami 0812 9090 4331. Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Baik para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita undang untuk bergabung di sesi interaktif, dapat mengajukan pertanyaan di layanan 081224443344.
atau mengirimkan pesan di 081 221 567 890. Baik, ini kita lihat pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi orang yang mengatakan kita yang bermanhaj Ahlussunnah ini dengan sebutan Wahabi? Karena dalih penolakan mereka terhadap tuntutan syariat yang tidak membolehkan misalnya rokok, atau misalkan membid'ahkan tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelar ini sebenarnya sudah lama ya. Dan ini seperti bola yang digelindingkan kemana-mana. Maka bagi saya, kalau melihat seperti ini ya, hal yang tidak ilmiah tidak perlu terlalu mendalam untuk kita bahas. Karena sampai sekarang tidak ada standarnya. Sehingga kadang saya sendiri melihat ada beberapa orang yang membuat kebijakan anti-Wahabi. Tapi saat mereka ditanya, Wahabi itu yang kayak gimana sih? Tidak punya standar. Tuduhan tapi tidak ada standar. Itu kan bingung. Jangankan yang seperti ini, masalah akidah dan masalah ibadah, masalah beragama, sampai yang dalam aktivitas sehari-hari saja, kalau itu disalahkan tapi nggak ada standarnya, itu nggak diterima. Dulu pada waktu ada polemik tentang helm standar, itu kan sempat ada salah satu pengendara yang ditangkap, ditilang, karena helmnya helm dulu kan masih banyak yang helm kecil itu. Akhirnya dia ditilang. Saat dia ditilang, terus sidang. Nah, hakim itu bingung waktu itu katanya. Sebelum ada standarnya, hakim itu bingung. Bahwa kenapa orang ditilang? Karena dia tidak menggunakan helm standar. Dan pada titik itu, informasi yang saya dapat, itu katanya kejadiannya ada di Bantul. Wallahu a'lam, benar apa enggak? Pada titik itu belum ada penjelasan mengenai helm standar. Itu nggak bisa ditilang. Akhirnya pengendara ini diposisikan menang sehingga dia tidak ditilang. Nah, yang kayak gini, ketika kita memberikan tuduhan, kamu Wahabi, kamu intoleran, kamu radikal, terus alasan kamu memberikan tuduhan ini apa? Karena apa tadi? Misalnya tidak merokok. Tidak merokok. Masa tidak merokok disebut Wahabi? Padahal dokter menyarankan jangan merokok. Dan dokter menyarankan rokok itu berbahaya. Bahkan pabrik rokok sendiri menulis rokok membunuhmu. Itu tertulis di bungkusnya. Sehingga ketika ada orang yang anti rokok, kemudian menolak rokok, dimusuhi dengan aneka tuduhan, kamu jangan sok suci, kamu jangan ekstrim, kamu jangan Wahabi. Ini yang ekstrim yang mana? Yang sok benar yang mana? Orang yang menyimpang ketika disalahkan, dia akan membela diri dengan mengatakan yang menyalahkan sebagai orang yang sok suci, sok benar, dan seterusnya. Padahal rokok ini sudah konsensus dokter bahaya. Iklan di mana-mana dikatakan rokok membunuh. Ya, sudahlah kalau begini orang yang seperti ini dituduh dengan tuduhan Wahabi dan seterusnya, ya nggak ilmiah jadi. Dan orang bodoh kenapa perlu ditanggapi? Tinggalkan ya. Yang kedua, apa tadi? Misalnya kasus tawasul, menyebut ini tawasul yang bid'ah. Kita lihat definisi bid'ah, praktek yang tidak diajarkan Nabi SAW. Padahal potensi itu besar di masa beliau, tapi beliau sengaja meninggalkannya. Jadi begini, ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Nabi SAW yang disebut dengan sunnah fi'liyah, dan ada perbuatan yang sengaja ditinggalkan oleh Nabi SAW yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sebagaimana kita mengamalkan sunnah yang dikerjakan Nabi SAW, kita juga mengamalkan sunnah dengan meninggalkan apa yang ditinggalkan Nabi SAW.
Di masa Rasulullah SAW ada banyak orang soleh yang meninggal. Para syuhada Badr, syuhada Uhud. Dan para sahabat kenal siapa orang-orang soleh itu. Tapi tidak dijumpai adanya satu pun riwayat di mana mereka, para sahabat, ketika berdoa, nyebut-nyebut nama-nama orang itu. Ya Allah, dengan status syuhada, dengan status mati syahid untuk beberapa orang, disebutkan Hamzah, kemudian Abdullah, bapaknya bapaknya Jabir, kemudian Mus'ab bin Umair, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain, termasuk yang soleh adalah Utsman bin Mad'un, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, para pahlawan-pahlawan Islam. Tidak ada orang yang kayak gitu ketika berdoa di zaman Nabi SAW. Padahal kalau kita bicara ini biar doanya mustajab, mereka juga pengen doanya mustajab. Karena alasan kamu ada pada alasan ini. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Bukti kalau mereka sengaja meninggalkan. Kenapa kau lakukan? Ya, ini kita melihat dia kan orang soleh. Dengan menyebut nama orang soleh, nanti doa kita jadi mustajab. Soleh beliau untuk beliau, bukan untuk kamu. Antum misalnya, orang yang soleh, orang bertakwa. Ustaz, nama antum boleh nggak saya pakai? Saya mau berdoa kepada Allah, pinjam nama antum. Dipahami ya? Yang kayak gini dalam Islam nggak diajari. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, maka kamu harus lakukan pendekatan dengan Allah. Jangan minjem soleh orang lain. Dan Islam tidak mengajarkan soleh orang lain dipinjam untuk dipakai doa. Yang bisa saya lakukan adalah, tolong saya didoakan. Saya mau ini, minta tolong doakan. Itu bisa, sehingga beliau orang soleh ini mendoakan kita. Bukan kita pinjam kesolehannya untuk kita jadikan sebagai alat berdoa. Model tawasul seperti ini yang tidak ada di masa Rasulullah SAW maupun para sahabat maupun generasi setelahnya. Muncul belakangan ketika ada orang yang dia terlalu mengkultuskan orang-orang soleh yang sudah meninggal, lalu mereka jadikan itu sebagai bahan tawasul. Bisa dipahami kan ya? Jadi kenapa ini kok tidak boleh? Anda lihat, karena dalam prakteknya tawasul dengan orang soleh itu menggunakan kesolehan orang lain untuk kita pakai dalam berdoa. Ini kan tidak benar. Kesolehan orang lain untuk orang itu yang punya kesolehan tersebut. Ketaatan orang lain punya orang itu yang punya ketaatan tersebut. Tidak bisa dipinjam. Tapi kalau Anda minta tolong dong didoakan, berarti kan orangnya harus masih hidup. Anda datang kepada kiai atau tokoh agama atau orang soleh siapapun. Pak Kiai, saya mau A, mau B, mau C, minta tolong didoakan, semoga semuanya lancar. Lalu beliau berdoa. Yang kayak gini benar. Beliau berdoa dengan membaca sesuatu, ya. Dan karena beliau ini orang soleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, doanya berpeluang mustajab. Ini yang Baik, mungkin ini sudah kaitannya dengan tadi tawasul itu. Orang berpikiran kayak kita ini orang banyak dosa. Jadi kayak kita kalau mau ke presiden itu kan bukan orang dalamnya istana, Ustaz. Nggak punya akses gitu ya. Nah sama orang soleh ini kan dekatnya sama Allah. Jadi kita minta tolong dong disampein gitu. Jadi kayak lewat perantara jadinya gitu, Ustaz ya. Memang ada beragam bentuk tawasul ya. Ada beragam bentuk tawasul. Ada yang sampai pada tingkatan kesyirikan. Dan ada yang tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, tapi itu praktek bid'ah. Kenapa kita tegaskan praktek bid'ah? Kayaknya berat ngomong bid'ah itu ya. Ya ini praktek yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Karena penggunaan ini, dulu para sahabat tidak pernah melakukannya. Dan kami tidak menjumpai satupun dalil tentang itu. Justru yang ada sebaliknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah melakukan istisqa. Lalu setelah berkumpul bersama kaum muslimin, beliau panggil Abbas, paman Nabi SAW. Lalu Abbas diminta untuk berdoa. Wahai Abbas, silakan berdoa. Padahal
Kalau kita bicara tawasul, kenapa Umar tidak bertawasul dengan Nabi SAW? Ya Allah, dengan nabimu, karena Nabi SAW sudah meninggal. Waktu itu Umar jadi khalifah. Dengan kesolehan nabimu, ketakwaan nabimu, kami memohon kepadamu. Itu tawasul pakai nama Nabi. Umar tidak melakukan itu. Tapi yang beliau lakukan adalah Abbas, paman Nabi SAW, diminta berdoa. Dan Abbas ketika itu masih hidup. Lalu Abbas berdoa. Dan itulah bentuk tawasul yang benar. Lalu ada yang model ketiga tadi ya. Yang ketiga ini adalah kita punya keyakinan kalau mau menghadap sang raja itu harus melalui orang terdekat raja. Baik, jika orang ini masih hidup nggak jadi masalah. Tapi kalau orang ini sudah mati lalu Anda punya keinginan, mintalah kepada orang yang mati ini untuk mengantarkan doamu kepada Allah. Mohon jangan dilakukan. Ini kesyirikan. Dan praktek kesyirikan orang-orang jahiliyah seperti ini. Karena itu nggak boleh seperti ini dilakukan. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, itu berbicara tentang itu. Di surat Az-Zumar ayat yang ketiga, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini kecuali agar arwahnya mengantarkan doa kami kepada Allah sehingga lebih dekat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita coba lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Afwan, untuk perempuan, kan memang kita tidak diperbolehkan memakai parfum ya Ustaz. Tapi sebagian ummahat tidak sedikit yang akhirnya punya bau badan yang tidak pede ketika berkumpul. Bagaimana solusinya? Karena kita kadang jadi bahan olok-olokan orang awam karena bau badan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira begini Ustaz. Sesuatu yang bau dikasih parfum, kira-kira gimana? Makin nggak karuan Ustaz. Makin nggak karuan. Jadi yang benar saja kalau bau badan dikasih parfum itu hilang. Enggak. Kalau kotoran itu dihilangin, kasih parfum, bermanfaat. Baju kotor ya, baju kotor. Dikasih parfum, tapi kotor. Misalnya pesing, atau bau, apa, dikasih parfum, kira-kira gimana? Nggak karuan, nggak enak. Makanya, keluarnya bau badan tidak diimbangi dengan parfum. Ya, ini teori umum dalam mengatur bau badan ya. Baik. Yang tidak boleh menggunakan parfum, tapi tidak dilarang menggunakan obat penghilang bau badan. Bagian yang kedua inilah yang kita tekankan. Sehingga misalnya wanita yang sudah kenal nggak boleh pakai parfum ketika di luar rumah, maka pada saat mau keluar rumah, dia menggunakan obat apapun, baik misalnya bedak anti bau badan, atau deodoran anti bau badan, itu dia pasang di jasadnya, di badannya, agar nanti ketika keluar, bau badan itu bisa diredam. Sudah? Akhirnya dia tidak mengeluarkan aroma wangi, tapi dia tidak mengeluarkan bau. Ada orang yang dia pakai parfum nggak karuan, dan bau badannya juga nggak karuan. Akhirnya campur aduk, makin nggak karuan. Ini, cuman kan dia nggak diolok-olok. Kenapa? Karena satu kubu dengan mereka, satu tipe dengan mereka. Ya sudahlah, berarti standarnya itu bukan bau. Standarnya adalah karena orang ini berpakaian yang beda dengan yang lain. Begitu keluar bau, yang pakaian minim keluar bau, yang pakaian besar keluar bau, beda perlakuan. Ya. Ada wanita yang misalnya naik kendaraan umum, dan dia baru pulang dari kantor, selesai kerja. Kalau berangkat kan wangi, pulangnya bau dia. Ketika naik kendaraan umum, ya aroma bau. Sebagaimana yang lain juga aroma bau. Meskipun ini dikasih wangian, disemproti, tetap bau. Karena sumber kotorannya ada di badannya. Makanya yang lebih tepat adalah bagian itu diminimalisir, sehingga dia tidak bau. Meskipun dia tidak mengeluarkan
aroma yang tidak sedap. Ya, aroma apapun, dia tidak mengeluarkan wangi dan tidak mengeluarkan aroma harum dan yang lain. Nah, baik Ustaz. Mungkin ada closing statement Ustaz terkait dengan topik hari ini. Baik, memberikan pendidikan kepada kaum muslimin untuk menghargai agama itu nampaknya PR besar bagi kita semua. Karena di masyarakat kita ketika sudah punya anggapan tertentu dan itu dianggap sudah paling ideal, misalnya yang pokoknya sudah pakai kerudung aja udah cukup, lehernya terbuka, kemudian apalagi misalnya dia pakai dandan, itu sudah dianggap inilah yang beragama. Akhirnya ketika ada orang yang melakukan yang sebenarnya sesuai ajaran agama, mereka menolak. Maka pendidikan untuk masyarakat muslim di Indonesia agar mereka menghargai agama itu masih menjadi PR bersama yang perlu untuk kita lanjutkan. Tahap demi tahap kita sampaikan kepada mereka. Ada yang menghormati dan tidak mau mengamalkan, ada yang tidak menghormati dan memberikan celaan. Tapi kita berharap semoga semua punya kesadaran bahwa beragama itu hak setiap orang yang memiliki agama. Sehingga saat dia melaksanakan sebuah tindakan tertentu atau meninggalkan hal tertentu karena alasan agamanya, tolong hargai mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Semoga Allah berkahi Ustaz dan keluarga serta ilmu yang Ustaz sampaikan. Baik, demikian para pemirsa sesi rehat subuh kita pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dan tetap semangat, tidak goyah walaupun mungkin ada cacian ataupun mungkin ada tuduhan-tuduhan yang kurang mengenakkan saat kita mengamalkan agama ini. Kami mewakili kru yang bertugas mohon izin undur diri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.